Kan sering kita mendengar ibadah puasa itu membuat kita menjadi sehat. Sekarang boleh enggak saya puasa niatnya agar sehat? Kita puasa agar niatnya itu lillah enggak? Al-umuru bimaqasidiha, segala macam bentuk perbuatan itu, perkara itu ditentukan oleh maqasid, oleh tujuan dan niatnya. Apa yang menjadi tujuan seseorang dalam melakukannya, hukum itu nanti akan terkait dengan itu. Seandainya ada perbuatan baik tapi niat melakukannya tidak baik, maka menjadi tidak terpuji. Bersedekah itu baik tidak? Baik. Tapi kalau ada orang memberi hartanya dengan tujuan yang tidak baik, maka memberikan hartanya itu dia menjadi tidak baik. Hibah itu baik. Hibah itu kita berikan apa yang kita punya kepada orang lain, itu baik. Tapi kalau menjadi tujuan, kalau di situ ada tujuan yang tercela, ada tujuan yang tidak baik, maka dia menjadi tidak baik. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Ini sebenarnya akan menjadi panjang penjelasannya kalau kita masuk kepada rinciannya. Kalau kita coba masuk kepada rincian persoalan, maka akan menjadi panjang pembicaraannya. Saya berikan contoh. Umpamanya ibadah puasa. Kan sering kita mendengar ibadah puasa itu membuat kita menjadi sehat. Sekarang boleh enggak saya puasa niatnya agar sehat? Kita puasa agar niatnya itu lillah enggak? Tapi kan Nabi bilang, walaupun hadisnya statusnya diperselisihkan oleh para ulama, banyak yang mengatakan tidak sampai ke tingkat sahih, sumu tasihhu, berpuasalah agar kalian sehat. Ada juga penelitian mengatakan bahwa sholat malam itu ada katanya di antara saraf-saraf kita ini dimasuki oleh oksigen itu hanya ketika sujud di malam hari. Lalu sekarang kita bangun di malam hari agar saraf tadi sehat. Lillah kah itu atau tidak? Jadi al-umuru bimaqasidiha. Ini iya atau tidaknya perlu dianalisa lebih jauh ini. Karena apa makna lillah itu? Karena Allah itu maksudnya apa? Karena Allah itu maksudnya kita lakukan sesuatu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, itu lillah. Apa makna ikhlas dalam bekerja? Apakah ikhlas dalam bekerja maksudnya kita tak perlu uang? Ada orang umpamanya ada orang kerjanya dia ahli dalam perbengkelan. Dia bisa memperbaiki motor yang rusak umpamanya. Dibukanya bengkel, lalu ada motor yang rusak, selesai diperbaikinya, udahlah bawa aja, saya ikhlas. Apa itu maksudnya? Kalau dia terima upahnya, apakah keluar dari kata ikhlas? Nah, jadi makna lillah itu perlu dipahami baik-baik. Lillah itu kita mengerjakan sebuah amal untuk sesuatu tujuannya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada seorang ayah, seorang suami, dia berkewajiban memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Bekerja dia untuk mendapatkan nafkah itu lillah sebenarnya.
Maka kalau kita bawa pada ibadah tadi itu, kita harus mengedepankan niat yang pertamanya adalah karena Allah, lalu barulah diikutkan dengan tujuan-tujuan yang lain yang tetap dalam koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu Plato sama Socrates itu dalam catatan sejarahnya suka dia puasa. Tapi apakah dia puasanya lillah? Dia tahu bahwa dengan berpuasa itu membuat dia menjadi sehat. Tetapi karena dia tidak muslim, maka tidak ada lillahnya. Sekarang kita sebagai seorang muslim, kita kerjakanlah ibadah puasa itu karena Allah yang menyuruh. Kita kerjakan karena Allah yang menyuruh, itu lillah. Lalu kalau mau diikutkan dengan tujuan-tujuan yang lain, tetap tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita niatkan puasa agar kita sehat, dan kalau kita sehat nanti kita gampang untuk beribadah. Bukankah itu diridhai Allah? Maka tidaklah menyimpang. Tapi yang pertama sekali yang harus ada di dada kita adalah karena Allah itu kita kerjakan puasa itu karena Allah yang menyuruh kita melakukannya. Perkara sehat tidak sehat itu urusan Allah. Karena yang memberikan sehat juga adalah Allah Subhanahu